Memang nggak boleh dikasih orang di sini gara-gara kamera. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan dihimpun. Wa anna ila rabbikal ar-ruja'. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Kemanapun kita pergi, suatu saat akan datang waktu kita meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita bisa melihat umat manusia yang bertebaran di muka bumi ini, yang mungkin jumlah mereka sekarang sudah 7 miliar lebih atau hampir 8 miliar. Semuanya kelak akan dimatikan dan akan digiring menuju kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, kalau kita bicara fitnah, yang kita berpikir bagaimana menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari fitnah tersebut. Sejatinya hidup ini adalah fitnah. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Tabarak, di surat Al-Mulk, Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ingat, kita dulu nggak ada. Tahu-tahu kita ada. Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi ini. Tapi Allah menciptakan kita dengan kehendaknya dan hikmah. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kemudian Allah juga berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan itu fitnah, kata Allah. Dan kepada kami kalian akan kembali. Lalu apa sih tujuan fitnah itu? Tujuannya untuk mengungkapkan atau untuk mengungkap jati diri manusia. Bagaimana kita akan tahu emas yang asli dan imitasi? Kalau bicara warnanya sama, maka emas itu harus dilebur. Akan ketahuan berapa persen tembaga yang ada di dalam. Akan tampak berapa perak yang ada di dalamnya. Dan berapa jumlah emas yang ada di dalam. Kalau sekedar warna, ada orang yang ahli emas bisa tahu.
Kayaknya asli ini Ustaz. Asli. Tapi kalau ditanya ini berapa persen tembaganya? Wallahu a'lam ya. Kira-kira sekian. Tapi kepastiannya ketika dia dilebur. Ana pernah menjual emas dari Aceh. Kita dapat hadiah dari teman. Akhirnya kita bawa ke Madinah. Waktu itu masih kuliah kita. Waktu mau dijual, apa yang mereka lakukan? Dipotong emas itu, digergaji sama dia, untuk melihat isi dalam emasnya. Itu pun jadi fitnah. Jadi dalam kehidupan ini, fitnah ini diadakan untuk mengetahui ana sama antum ini beriman gak sih? Kalau lihat penampilan, Masya Allah, kayak orang paling soleh aja. Tapi hakikatnya itu akan tampak dengan fitnah. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam turun fitnah-fitnah itu di kota Mekah. Fitnah itu bisa berupa siksaan dari orang-orang musyrikin. Bagaimana Bilal difitnah. Dia dijemur di bawah terik matahari, di atas batu-batu yang panas, dan di dadanya ada batu panas, untuk menguji apakah Bilal benar-benar beriman atau dia hanya pura-pura belaka. Ammar bin Yasir, bagaimana dia melihat ayah bundanya disiksa sampai mati, dan ayah bundanya tetap di atas keimanan. Itu fitnah. Kemudian fitnah itu bisa berupa hukum, bisa berupa informasi. Antum tahu orang-orang munafikin itu apa kalau besar omongannya jemaah? Apa bahasa misalnya? Ngomongnya gede. Bahkan Allah menyebutkan orang munafik ini, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, di surat Munafiqun. Kalau engkau melihat orang-orang munafik ini, engkau akan takjub dengan penampilan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong kamu akan dengar. Jadi penampilannya indah, ngomongnya manis. Itu orang munafik. Mereka itu selalu ngomong, bicara kapan berjihad, kapan berperang melawan orang-orang musyrikin, ngomong terus. Waktu itu belum diwajibkan perang, belum ada kewajiban. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan perang buat mereka, mereka mengatakan, ya Allah, lima katabta alaina al-qital, kenapa engkau wajibkan perang buat kami ya? Maka hukum itu pun menjadi fitnah. Ada yang mau melaksanakan dan ada yang tidak mau melaksanakan. Kemudian kejadian Isra Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj. Tuh, Nabi SAW pulang dari Masjidil Aqsa, disebutkan beliau duduk sendirian. Beliau termenung. Datang Abu Jahal, mengatakan, malak ya Muhammad, kenapa engkau kok kayaknya ada masalah? Iya, aku baru saja datang dari Masjidil Aqsa. Kata Abu Jahal, kau baru datang dari Al-Quds, di Palestina sana, dan pagi ini sudah ada di sini. Iya, kata dia. Abu Jahal orangnya
orang politik Abu Jahal. Dia ngomong, Muhammad, kalau aku kumpulkan tuh orang-orang, kamu mau cerita yang tadi kamu sampaikan kepadaku. Kata Nabi alaihissalatu, na'am. Dikumpulkan nih orang-orang. Tujuannya apa? Dalam pikiran Abu Jahal, orang-orang ini akan menolak. Seperti dia menolak, karena hal yang mustahil terjadi. Akhirnya dikumpulkan tuh orang-orang. Nih, dengarkan nih, ada cerita. Lalu Rasulullah SAW bercerita tentang perjalanan beliau alaihissalatu wassalam. Itu sebagian orang ada yang naruh tangannya di kepalanya. Dan disebutkan ada sebagian yang murtad. Fitnah jemaah. Ada sebagian yang bertanya, seperti apa sih Masjidil Aqsa? Karena mereka tahu Nabi alaihissalatu wassalam belum pernah berangkat ke sana. Ditanya, Nabi-nya menyebutkan beberapa sifat Masjidil Aqsa ini. Ditanya tentang pintunya, tentang ini. Tapi Nabi tidak hafal semuanya. Ya antum kalau berangkat ke Masjid Nabawi, lalu antum pulang, orang itu tanya, benar kamu sudah ke Masjid Nabawi? Siapa yang sudah umrah jemaah? Nah, Bang Khalid sudah umrah. Anda mau tanya, berapa jumlah pintu Masjid Nabawi? Pintu yang mana? Pintu gerbang atau pintu yang... Semua pintunya sudah. Kalau pintu yang di sebelah pintu gerbang gua, yang anak tahu dari nomor 1 sampai 25 sampai pintu putri. 25. 26 ada, 27 masih ada, terus masih muter sana. Nah, tiangnya berapa jumlahnya? Oh, berarti belum pernah berangkat. Mungkin orang mengatakan seperti itu. Anda pernah berjumpa dengan seorang TKI masuk Masjid Nabawi, dia keliling gitu. Kata, Mas ngapain Mas? Kata, ngitung tiang Pak Ustadz. Kata dia. Lu kenapa? Saya takut ditanya sama orang di kampung nanti. Dia nggak percaya kalau saya sudah ke Masjid Nabawi, ditanya tiangnya, saya nggak tahu nanti, kata dia. Maka saya hitung tiangnya. Ya Allah. Sampai seperti itu. Ini orang-orang musyrikin menanyakan hal-hal yang aneh tentang Masjidil Aqsa. Karena mereka mungkin tahu sesuatu yang ada di sana, gimana modelnya, gimana bentuknya. Nabi SAW nggak hafal tentang semuanya. Lalu Allah angkat itu Masjidil Aqsa. Beliau ngeliat sehingga beliau bisa mensifati semuanya. Maka tujuan Abu Jahal tadi yang mengatakan dalam dirinya bagaimana orang-orang akan menolak cerita Nabi SAW, ternyata tidak. Sebagian menerima, sebagian imannya semakin kokoh, tapi memang ada sebagian yang lalu murtad. Itu fitnah. Makanya kalau kita bicara agama Islam ini turun datang sebagai rahmat, tapi ada hukum-hukumnya yang mungkin buat sebagian orang berat untuk menerimanya. Itu fitnah. Contohnya hukum apa? Hukum waris. Mungkin ada sebagian perempuan yang berat menerimanya. Contohnya nih buat bapak-bapak, kalau terjadi perceraian, anak ikut ibunya umpamanya, siapa yang wajib memberikan nafkah? Bapaknya. Ini satu ketentuan yang harus dilaksanakan, dan banyak yang gagal dalam fitnah ini, sehingga mereka tidak peduli sama anak. Jamaah rahimakumullah, kadangkala orang yang beriman semakin kuat imannya, rizkinya semakin lancar. Itu pun fitnah. Di surat Jin ayat 16-17 Allah mengatakan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah,
jikalau mereka tetap berjalan lurus istiqomah di atas agama ini, di atas jalan kebenaran ini, kami akan benar-benar memberikan minum kepada mereka air yang segar dan banyak. Kasih nikmat sama Allah SWT. Apa tujuannya? Linaftinahum fi, untuk menfitnah mereka dengan nikmat yang Allah berikan. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Barang siapa yang kemudian berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang ketika miskin sabar jemaah. Ketika susah hidupnya, jangan ditanya bagaimana ibadah dia. Salat malam, puasa Senin Kamis, jaga silaturahim. Karena dalam hati dia ingin dapat kemudahan dalam kehidupan ini. Dia ingin rizkinya lancar. Ketika dikasih semua itu, orang biasanya nggak akan mengatakan bala. Mereka yang disebut fitnah buat mereka, bala buat mereka adalah kesulitan. Sehingga kalau lagi susah mengatakan, Ustaz, ana sedang diuji, ana sedang dicoba, ana punya masalah di keluarga, ana punya seperti ini. Semua kesulitan dia sebutkan. Padahal kenikmatan itu pun kata Allah linaftinahum fi, itu fitnah buat mereka. Dan banyak yang tidak sukses kadangkala ketika difitnah dengan kekayaan. Wa man yu'rid an dzikri rabbi, tadi yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla, dari mengingat Allah Jalla Jalaluhu, yasluku 'adzaban sa'ada, istilah akan dimasukkan kepada azab yang berat. Harta itu fitnah. Dan kita semua cinta sama harta. Siapa yang tidak cinta sama harta? Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, wallah ya nani sama fulus tidak terlalu suka. Ya kalau dikatakan tidak terlalu suka, mungkin. Tapi kecintaan kepada harta itu ada. Bicara keluarga, di antara fitnah keluarga itu adalah ekonomi. Kadangkala nih suami istri belum pada ngaji. Mungkin pernikahan dia dulu juga tidak dengan cara yang syar'i. Dalam perjalanan hidupnya dapat hidayah. Kadangkala suaminya dulu yang dapat hidayah, kadangkala istrinya dulu yang dapat hidayah. Ini akan saling menjadi fitnah. Kalau suaminya yang dapat hidayah, dia mulai meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Kadangkala kondisi ekonominya mulai menurun. Istrinya tidak sabar, gugat cerai. Terkadang dua-duanya sama-sama nggak ngaji, sama-sama nggak ngaji. Si suami kerjaannya ya seperti itu, penghasilannya tidak bertambah, si istri nggak kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu kenapa banyak TKW yang keluar negeri? Istri-istri yang meninggalkan suaminya untuk bekerja di Korea, di Taiwan, mungkin dulu banyak di Arab Saudi. Gimana nih suami ditinggal istrinya? Gara-gara urusan nggak aku kepingin punya rumah, ditinggal. Berarti fitnahnya fitnah harta. Itu yang terjadi. Makanya kadang-kala istri gugat cerai atau dia meninggalkan suaminya gara-gara fitnah harta. Kalau laki-laki banyak fitnahnya di perempuan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat menggodanya nih untuk kaum laki-laki daripada seorang wanita. Nggak ada yang lebih dahsyat dari wanita. Jadi godaan perempuan itu benar-benar berat. Dan dalam kehidupan keluarga fitnah itu datang. Jangan sok suci. Oh enggak, Ustaz. Anak ini alhamdulillah melihat perempuan cantik itu biasa-biasa aja. Lihat perempuan lewat pun ya mungkin dalam pandangan anak seperti tembok atau apa. Bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ada fitnah wanita itu dalam diri. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam melihat perempuan, beliau langsung pulang. Beliau ke rumahnya, beliau gaulin istrinya, lalu beliau sampaikan kepada para sahabatnya, kalau kalian melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat kalian, falyarji' ila ahli. Kata Nabi SAW, hendaklah dia pulang ke keluarganya. Pulang. Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Nggak beda. Itu nasihat Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersalaman nggak sama perempuan yang bukan mahram? Beliau duduk umpamanya di majelisnya, kemudian datang perempuan-perempuan sahabat, datang istrinya Abu Bakar, datang istrinya Umar, datang istri-istri para sahabat bersalaman dengan Nabi SAW. Beliau melakukan itu tidak? Tidak ada. Perempuan-perempuan yang datang berbaiat kepada Nabi SAW, beliau membaiat mereka dengan lisannya. Beliau mengatakan, inni la usafihun nisa. Aku tidak bersalaman dengan perempuan. Siapa yang tidak ingin mencium tangan Nabi SAW, memegang tangan Rasul SAW? Tapi beliau tahu perempuan itu fitnah. Maka diperintahkan untuk menundukkan pandangan sallallahu alaihi wasallam. Maka ini fitnah. Dan laki-laki fitnah perempuan dan harta pun ya dua-duanya juga fitnah, namun lebih berat fitnah wanita. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Jadi wanita fitnah buat laki-laki dan harta fitnah buat laki-laki, hanya kadar fitnah perempuan lebih besar. Sekarang bagaimana kalau perempuan itu istri kita yang jadi fitnah buat kita, dan dia menuntut harta. Dua nih fitnahnya langsung ngumpul sama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kalau melihat orang-orang yang korupsi, buat siapa mereka korupsi? Kadangkala buat istrinya, kadangkala buat wanita lain, kadangkala karena anak-anaknya, dan anak-anak pun fitnah. Yang kata Allah Azza wa Jal, al-malu wal banun, Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu fitnah. Jadi kita nggak akan pernah bisa lepas dari fitnah ini. Yang ada bagaimana kita menyikapi fitnah tersebut dan kita lolos menghadapi ujian-ujian tersebut. Apa yang harus dilakukan sekarang ini oleh para orang tua?
Yang pertama adalah mengikhlaskan niat dalam mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini benar-benar beribadah untuk Allah atau pura-pura beribadah? Allah Azza wa Jalla ketika memberikan izin kepada iblis untuk menggodain manusia, ketika dia mengatakan fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, iblis bersumpah mengatakan, demi kehormatanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan umat manusia semuanya. Iblis gak akan berhenti menyesatkan manusia. Tapi apakah tidak ada orang-orang yang selamat dari godaan iblis? Ada. Siapa mereka? Ini di surat Al-Hijr, di ayat 39 sampai 40. Ini ucapan iblis yang lainnya. Allah mengulang-ulangi cerita iblis ini supaya kita tahu dan mengingat kalau iblis gak pernah tidur siang. Iblis itu gak ada ceritanya tidur siang, berhenti godain manusia, istirahat dia ya. Capek dia pagi habis godain manusia, mungkin jam 11-an ngantuk dia istirahat. Jadi ada waktu dalam kehidupan ini yang iblis gak kerja. Makanya kata Nabi SAW, qilu, kalian tidur siang lah. Fa inna syaitana la yaqil, setan itu gak tidur siang. Kalian jangan jadi setan, tidur siang. Kira-kira seperti itu pesan Nabi SAW. Ini iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Ya Allah, aku benar-benar akan menghiasi bagi mereka bumi ini. Jadi yang buruk dihiasi jadi baik. Itu akan dilakukan oleh iblis. Makanya banyak orang-orang memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, tapi mereka menganggap baik. Ada nggak orang yang mencari berkah dari seekor kerbau, sapi? Ada. Kotorannya diperbutkan. Kok bisa maksudnya? Ya, iblis itu yang melakukan. Ada patung yang disembah. Ada pohon yang dikasih sarung. Antum berpikir, mana akal manusia? Ada lelaki-lelaki yang berzina, punya istri. Oh Ustaz, kalau nggak punya istri, nikah. Dia tidak menikah, dia punya istri, dia tidak menggaulin istrinya, dia berzina. Kenapa itu bisa terjadi? Iblis dan syahwat dia tentunya. Digodain manusia ini. Maka iblis mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan bikin indah-indah yang buruk-buruk buat manusia. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua. Terus siapa yang selamat? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah, di antara mereka yang mereka ikhlas beribadah, itu akan selamat. Makanya kalau kita ibadah ikhlas, insya Allah godaan-godaan itu ya nggak akan mampu. Iblis akan mendapatkan jalan buntu. Bagaimana kita bisa ikhlas dalam beribadah? Benar kita nih lillahi ta'ala, bukan pura-pura. Sholat malam kita bukan pura-pura. Kita datang kajian bukan pura-pura. Kita baca Al-Quran bukan pura-pura. Ahibati fillah, tadi kita
nyebutkan orang-orang munafikin. Orang-orang munafik itu kalau diajak perang banyak ngomong. Tapi kalau diajak untuk berbagi harta rampasan perang, rombongan mereka datang. Kita tuh akan tampak keimanan kita tatkala kita susah. Tapi orang yang ikhlas, dia nggak peduli, ya Allah gimana pun kondisiku, dapat bala, dapat musibah, hari ini kaya, besok miskin, buat dia semuanya sama, karena sama-sama ujian. Maka jaga keikhlasan kita, jemaah. Jangan sampai kita ria, jangan sampai kita ingin dipuji, ingin disanjung. Yang kedua, bagaimana membentengi diri kita dan keluarga kita dari fitnah ini? Kita harus mulai menggali pondasi yang berisikan Al-Quranul Karim. Bikin tembok yang mengelilingi diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk. Dan kita sekarang berada di zaman fitnah yang begitu dahsyatnya. Kalau bicara fitnah dari sisi keyakinan, orang yang sudah Islam jangan dipikir dia tidak akan jadi musyrik, nggak akan jadi murtad. Kata siapa? Berapa banyak kita ngelihat kampung-kampung yang penduduknya semua murtad. Bukan 1-2 orang jemaah. Satu kampung. Di Malang Selatan. Alhamdulillah ada teman-teman dari Surabaya mungkin yang mereka punya kegiatan daksos di Malang Selatan itu. Daerah Peniwen, ada daerah pantai, masyarakatnya hidupnya susah sekali. Ada beberapa kampung yang karena kedatangan misionaris ke mereka dikasih harta, akhirnya mereka jadi Nasrani. Satu kampung. Dan kejadian yang paling dahsyat itu ketika Bapak Presiden Soeharto lengser di masa Habibie. Itu cerita Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dia cerita ketika Soeharto lengser, semua mata umat itu ke ibu kota. Semuanya. Mereka berpikir reformasi. Dan kampung-kampung itu ditinggalkan. Di Jawa Barat ada beberapa kampung itu jadi Kristen. Karena pada waktu itu dolar naik, ya, sehingga banyak orang-orang yang susah hidupnya dengan harta. Itu kalau bicara agama lain. Tapi sekarang ada fitnah dalam agama kita sendiri. Ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kita ingin anak-anak kita jangan sampai berkeyakinan yang salah. Contohnya nih, jenggot. Kita bicara jenggot. Anak pada waktu pulang dari pondok itu langsung disidang sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua takut ini ikut aliran apa nih? Jangan-jangan ikut aliran yang menyimpang. Dan ada orang-orang yang mungkin ikut aliran Khawarij. Kemudian mereka meledakkan diri mereka. Bom bunuh diri itu terjadi karena apa? Ya karena ada yang terfitnah dengan pemikiran-pemikiran menyimpang. Itu kalau kita bicara pemikiran. Kemudian ada Islam yang nyeleneh sekarang.
yang mereka sudah ikut merayakan Natalan di dalam gereja. Kenapa harus seperti itu? Oh enggak, ini toleransi. Kita itu sama Nabi Muhammad SAW lebih toleransi mana? Lebih toleransi Nabi SAW. Beliau tinggal sama orang-orang Yahudi, kumpul satu kampung, hidup bersama orang Yahudi bukan Nasrani. Beliau sangat toleransi kepada mereka, tapi tetap menjaga batasan-batasan agama. Ada orang-orang yang kemudian perempuan-perempuan dengan jilbabnya, guru agama, dosen di sebuah perguruan tinggi Islam, ikut merayakan di sana. Dan ini fitnah. Anak-anak kita pun bagaimana nantinya ketika menghadapi fitnah yang seperti ini? Ada perguruan tinggi Islam isinya fitnah. Sampai ada seorang ibu, dia mengatakan, Ustaz, anak saya sekolah agama di perguruan tinggi Islam. Sekarang dia nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Nggak percaya. Dia juga mengatakan Quran itu bukan firman Allah. Sekolah di perguruan tinggi agama Islam. Ya, tentunya tidak semua ya, ada mungkin beberapa sekolahan. Kemarin ribut dan keributan itu tahu-tahu hilang. Fitnah apa terjadi? Fitnah desertasi Abdul Aziz, yang dalam desertasinya dia membolehkan seks di luar nikah. Subhanallah. Kalau seorang melakukan perzinaan dan merasa berbuat dosa, ada harapan tobat. Karena dia tahu dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau mulai pemikiran yang diserang dengan mengatakan nggak apa-apa gitu loh. Kita nih di Indonesia itu sudah darurat seks bebas. Dikatakan 2010 atau 2000 berapa? Iya 2010 kalau nggak salah. Yang dikatakan 63,7% atau 62,7% itu anak-anak muda sudah pernah melakukan seks bebas. Ini datang seorang doktor dan lulus dengan desertasinya itu, yang mengajak umat manusia untuk tidak lagi terbebani dengan perzinaan. Ternyata boleh secara agama. Dalilnya ada dalilnya. Semua punya dalil. Apa aja mereka akan bawa dalil. Tapi apakah benar pendalilannya, itu yang kadangkala tidak benar. Tapi pemikiran-pemikiran seperti ini, bagaimana menangkalnya? Bagaimana menyelamatkan keluarga dari sana? Quran. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh kitab nggak ada keraguan di dalamnya. Antum baca kitab apa aja masih ada salah. Kitab apa aja? Sahih Bukhari pun yang dikatakan kitab yang paling benar setelah Al-Qur'anul Karim, masih bisa dikritisi. Ada beberapa hadis, mungkin 1, 2, 3 hadis yang dikritisi oleh para ulama. Tapi Quran la raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana dengan umat manusia yang dia kuliah, yang dia sekolah, menghabiskan kitab-kitab yang sangat banyak, tapi Quran nggak selesai baca dia. Sampai ada seorang mahasiswa perguruan tinggi Islam disuruh baca Quran. Alif Lam Mim dibaca apa? Alama.
alama. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak bisa ngaji kok masuk perguruan tinggi Islam? Karena yang lainnya udah nggak diterima tadi. Pokoknya saya harus kuliah. Ya kuliah mana saja. Subhanallah. Orang-orang yang cerdas, yang pintar itu jarang yang milih kuliah agama. Kalau cerdas biasanya kuliahnya apa coba? Masuk kampus mana lah orang-orang yang cerdas itu biasanya? Ya mungkin UGM, UI, ITB. Kalau cerdasnya kurang, masuk mana? Ya adalah sekolah-sekolah yang lainnya. Tapi kalau sudah nggak diterima di kampus-kampus itu, sekolah di mana kadang-kadang? Sekolah agama. Bahkan ada seorang guru mengatakan, sebelum agama Ustaz, ada yang sebelum agama Ustaz, sekolah guru. Rata-rata yang sekolah guru itu yang nggak diterima di kampus-kampus itu, Ustaz. Masuk ke sana. Terus nanti baru sekolah agama. Ketika tujuan belajarnya sudah bukan lillahi ta'ala, belajar agama tujuannya bukan lillahi ta'ala, akan rusak. Akan muncul tadi pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Maka untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, tolong dijaga hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Usahakan tiap hari kita membaca Al-Quran. Kalau bisa tiap hari 1 juz, Masya Allah. Nggak bisa setengah juz, nggak bisa 1 halaman. Pokoknya tiap hari 1 halaman kita baca. Baik. Kalau dibaca tanpa tahu artinya, kita dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Orang-orang musyrikin itu yang masuk Islam, ketika dibacakan Quran kepada mereka, karena mereka paham dengan apa maksud dari yang dibacakan kepada mereka. Kam min talil lil Quran wal Quran yasubbuhu. Berapa banyak orang baca Quran, Al-Quran itu melaknat dia. Tapi dia nggak sadar. Ada orang hatam Quran pasti dia melewatin ayat riba. Ayat tentang riba pasti dia lewati. Bagaimana Allah memerangi pelaku riba? Karena dia sampai selesai baca Quran, tapi nggak ada dalam hati dia tersentuh, ya Allah, aku melakukan riba, ya Allah. Ini engkau mengumumkan perang kepada pelaku riba. Karena nggak paham sama artinya. Maka tugas kita sekarang tiap hari baca Quran dan baca artinya. 1 halaman Qurannya, 1 halaman artinya. Insya Allah kita akan diselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Dan anak-anak kita pun seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, menumbuhkan keyakinan dengan kebenaran agama kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang menyebabkan orang pindah agama tadi karena memang dia nggak yakin sama agamanya. Dia Islamnya hanya Islam keturunan. Islamnya cuma Islam keturunan. Bapaknya Islam, dia Islam. Kenapa kita melihat ada orang-orang yang tadi toleransinya kebablasan? Bisa disebut sebabnya dia belum yakin dengan qul ya ayyuhal kafirun. Dia nggak yakin. Ini ada surat namanya surat Al-Kafirun. Kemarin sempat ribut di Indonesia tentang pengucapan kafir. Tidak boleh karena itu dikatakan menyakitin saudara kita sebangsa. Kita katakan qul ya ayyuhal kafirun. Ini bentuk toleransi kita.
Karena sejatinya orang-orang itu pun menganggap kita kafir. Cuma bahasanya kafir ini bahasa Arab. Kafir ini bahasa Arab. Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Kita tahu salah satu sebab turunnya surat ini. Bagaimana orang-orang musyrikin ketika mereka tidak mampu lagi menggoda Nabi Muhammad SAW. Ditawarin harta ditolak, ditawarin perempuan ditolak, ditawarin jabatan ditolak, semuanya ditolak. Sampai disebutkan dalam sebuah atsar bagaimana Nabi SAW menolak orang-orang musyrikin dengan mengatakan kalau mereka mengambil mentari itu, atau secuil dari sinar mentari itu diletakkan di tanganku, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Artinya mustahil mereka melakukan itu dan mustahil aku meninggalkan agamaku. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi, maka mereka menawarkan sebuah penawaran. Tawaran ini ya mungkin dalam pandangan sebagian orang ini toleransi. Gimana kalau kami menyembah Tuhanmu selama 1 tahun, lalu tahun depan kamu menyembah Tuhanku gantian. Toleransi nggak toleransi jemaah? Mungkin buat sebagian orang, toleransi banget ini. Fair yang mereka tawarkan. Gantian. Kenapa orang-orang musyrikin kok siap? Kenapa orang-orang kafir kok siap menyembah Allah? Kok siap beragama Islam setahun? Karena mereka memang nggak yakin sama agamanya. Mereka tidak terlalu cinta dengan akidah mereka. Berbeda dengan umat Islam yang kata Allah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang beriman imannya lebih kuat lagi daripada orang-orang kafir kepada Tuhan-Tuhan mereka. Maka kemudian turun surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun." Maka kita yang udah lahir Islam, kuatkan lagi keyakinan kita bahwasanya memang tidak ada keraguan kepada agama ini. Allah mengatakan innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Azza wa Jalla, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengar tentang aku. Orang Yahudi dan Nasrani sampai kepada mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar. Ketika dia mati, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Ini sebuah keyakinan dengan aku. Ada yang mengatakan tidak boleh sok benar. Kita bukan sok benar. Kita mengikuti kebenaran yang sudah Allah turunkan, dan Allah menantang semua orang. Kalau kita bicara Quran nih, kalau masih ada yang ragu dengan Al-Quranul Karim, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau masih ada yang ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kalau masih ada yang ragu, datangkan satu surat yang seperti Al-Quranul Karim. Satu surat. Surat apa? Surat terpendek dalam Al-Quran berapa ayat? 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Datangkan nih sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini. Kalau kita bicara mengklaim kebenaran, buktikan ini loh. Quran kami nih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ragu, mau bikin.
satu surat yang sama seperti ini. Subhanallah jemaah. Makanya ada orang non muslim yang masuk Islam gara-gara baca Al-Quran. Artinya dia baca arti. Dia nggak tahu bahasa Arab di Indonesia. Bagaimana tatkala dia membuka Al-Quranul Karim, Al-Quran terjemahan yang dikasih sama temannya, awal yang dia lakukan apa? Dia cari penyusun Quran. Dibolak-balik ini. Kok nggak ada pengarangnya buku ini? Kemudian dia buka, dia mungkin baca Al-Fatihah, kemudian dia baca Al-Baqarah, dia sampai kepada ayat Dzalikal kitabu la raiba fi. Apa kata dia? Sombong banget buku ini, kata dia. Tuh orang-orang kalau nyusun buku selalu di mukaddimahnya ditulis apa? Mohon maaf, mungkin banyak kekurangan, banyak ini, banyak itu. Baca Quran la raiba fi, enggak ada keraguan di dalam. Dan memang tidak ada keraguan di dalam. Dan kita pun harus membangun akidah kita tanpa keraguan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima. Kita yakin, nah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah membaca perjalanan hidup orang-orang soleh yang terdahulu. Antum perlu membaca. Paling tidak sejarahnya siapa? Sejarahnya para nabi. Antum lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam, bagaimana cerita Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana ceritanya Nabi Idris, bagaimana ceritanya nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, terus Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad alaihissalam. Itu yang bisa menguatkan hati kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa fitnah yang beliau hadapin? Kaumnya, bapaknya sendiri. Kita tuh kalau fitnah buat kita itu orang lain, mungkin kita ya udahlah, nggak usah ketemu lagi sama dia. Tapi gimana kalau fitnah itu orang tua antum di dalam keluarga kita? Dia yang menentang agama ini. Nabi Ibrahim sabar. Di sana kita akan dapat pelajaran bagaimana cara ngobrol sama orang tua, ngasih tahu orang tua. Tapi pada akhirnya bapaknya pun tetap menolak. Sampai-sampai bapaknya ini mengancam putranya. Antum bisa lihat bagaimana Abu Thalib membela Nabi Muhammad alaihissalam. Ini kalau bicara hidayah jemaah. Abu Thalib membela Nabi Muhammad alaihissalam, tapi dia tetap nggak terima agama Islam. Dan antum bisa melihat bagaimana Abu Lahab memerangi Nabi Muhammad SAW. Ini kakak beradik. Abu Lahab ini adiknya siapa? Abu Thalib. Mungkin beda ibu, tapi satu bapak. Mereka yang satu membela, yang satu membenci. Bahkan Allah turunkan surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Sampai seperti itu kondisi. Dan itu fitnah dalam keluarga. Maka kita dengan membaca bagaimana kehidupan para nabi tersebut, insya Allah akan menguatkan diri kita. Baik, fitnah Nabi Nuh, fitnahnya Nabi Nuh siapa? Istri dan anaknya, kaumnya jelas sudah. Istrinya yang hidup satu rumah sama dia, yang darinya Nabi Nuh punya anak, dan putranya yang disebutkan namanya Kan'an. Bagaimana orang menghadapi fitnah di dalam keluarga? Baca. Kita mungkin tidak bisa mengupas secara detail, tapi dalam menghadapi fitnah ini kita perlu membaca sejarah mereka.
bagaimana kesabaran mereka menghadapi fitnah tersebut. Nabi Isa alaihissalam, Masya Allah, sebelum Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dipelihara oleh siapa? Oleh Asia binti Muzahim bersama suaminya Fir'aun. Gimana nih Asia sabar menghadapi suaminya Fir'aun, padahal Asia ditawarin harta yang berlimpah, ditawarin segala kemewahan kehidupan dunia. Bukan ditawari, dia sudah berada di dalamnya. Tapi demi mempertahankan Islam, dia rela disiksa sama Fir'aun dan mati. Antum baca bagaimana Masyitatu binti Fir'aun. Dia harus mengorbankan anak-anaknya demi mempertahankan akidahnya. Oleh karena itu di surat Hud ayat 120 Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semuanya tuh kami ceritakan kepadamu tentang cerita-cerita utusan-utusan Allah. Apa tujuannya? Manuthabbitu bihi fuadak, yang dengannya kami mengkokohkan hatimu. Nabi manusia biasa. Makanya berulang kali Nabi SAW tuh disuruh sabar. Dikasih cerita Nabi Nuh sama Allah Azza wa Jalla, dikasih cerita Nabi Ibrahim, dikasih cerita Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul? Jemaah, Masya Allah, anda lihat sudah sebagian sudah mulai. Kita ada acara tidur habis subuh. Tadi nggak dibacakan dalam rundown acara, nggak ada. Alhamdulillah. Baik, siapa ulul azmi minar rusul? Ana izin minum dulu jemaah. Pagi nggak ada kopi, nggak ada. Tafadhal jemaah. Siapa ulul azmi? Bismillah. Yang pertama, Bismillah. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Nabi kita Muhammad alaihissalam. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalam, setelah cerita-cerita tentang para nabi itu, sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Sabar seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Antum baru usaha, anak baru 2 tahun usaha, tapi sudah nggak kuat dia, nggak kuat 2 tahun. Paling tidak sepertiganya Nabi Nuh lah antum. Kalau nggak kuat ya sudah nggak apa-apa. Nggak ada jemaah. Atau seperempatnya Nabi Nuh. Atau 10%-nya Nabi Nuh. Sabarnya 10%. Nabi Nuh 950 tahun, antum cukuplah 95 tahun. Kalau antum nggak berhasil dakwah ya sudah tinggalkan. Berapa tahun? 95 tahun. Umur belum tentu sampai ke 100. Makanya Nabi Muhammad alaihissalam disuruh sabar seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana Nabi Ibrahim? Dimusuhin sama kaumnya, bapaknya sendiri ikut membakar anaknya. Bapaknya sendiri. Yang diharapkan bapak itu membela anaknya, nih bapak malah memusuhin anaknya. Nabi Musa alaihissalam. Allahu Akbar jemaah. Nabi Musa itu meninggalkan Mesir selama 10 tahun. Balik lagi ke Mesir.
menghadapi Fir'aun, raja yang memiliki kekuasaan pada waktu itu, dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian menyeberangi lautan. Setelah Fir'aun meninggal dunia, apakah Nabi Musa selesai ujiannya? Diuji sama Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam sabar. Sabar seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar mau dibunuh oleh kaumnya. Dan bagaimana beliau terus berdakwah dan akhirnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka cerita-cerita ini yang membuat orang jadi kuat menghadapi fitnah dan tahu caranya. Lalu kata Allah, wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan datang kepadamu, nih kebenaran ini datang kepadamu. Dan ini sebuah pelajaran dan peringatan buat orang-orang yang beriman. Jadi Nabi disuruh dan di situ ada pelajaran buat kita. Kemudian yang kelima, belajar agama. Jangan berhenti ngaji. Kita nih sekarang ngaji di sini, ini hanya liburan yang diisi dengan kajian. Tapi ketika sudah selesai, paling tidak antum punya jadwal kajian rutin. Ya sepekan sekali kalau bisa. Dan nasihat ana kalau bisa ngaji tafsir Quran atau ngaji hadis. Ada yang namanya tabligh akbar. Kajian-kajian tematik. Iya, kajian-kajian tematik itu lebih kepada memotivasi. Kita mungkin yang imannya sedang turun, semangatnya sedang down, paling nggak datang kajian. Tapi kita tetap harus memiliki kajian rutin. Itu seperti charger. Jadi sepekan baterainya udah low, kita berangkat, cas di sana, pulang, tambah lagi seperti itu. Jadi kajian rutin tetap harus ada dan Allah Azza wa Jal tidak memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu, bukan tambahan harta, bukan tambahan jabatan, bukan tambahan kehormatan, tapi tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Kalau ditambahin ilmu, derajatnya diangkat. Hidupnya semakin bahagia dengan bertambahnya ilmu. Dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Selama ini dia bekerja, anak pikir boleh Ustadz. Ya antum gak belajar. Maka dengan ilmu itu kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan setiap pagi Nabi berdoa alaihi salatu wassalam. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap pagi, ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik, yang halal. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Kemudian yang terakhir jamaah, bukan yang terakhir nih, yang ke berapa? Keenam. Diamalkan ilmunya. Jangan cuma hadir kajian, selalu goyang-goyang kepala. Oh ya Masya Allah, Masya Allah. Ilmu itu bermanfaat kalau dipakai. Seperti orang punya pedang. Bagaimana dia akan bisa menghadapi musuh kalau pedangnya nggak dikeluarkan? Saya punya pedang Ustaz, tajam pedang saya. Ya sudah dipakai pedangnya. Begitu pula ilmu ini. Setelah belajar, amalkan. Makanya Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata orang-orang itu mau mengamalkan ilmu yang diberikan kepada mereka, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka, mereka mau mengamalkannya, itu akan lebih baik buat mereka, akan menetapkan hati mereka dan akan menjadikan mereka istiqomah dalam kehidupan ini. Jadi hari ini kita dapat ilmu apa? Contoh tadi, ilmu doa bisubuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amalkan sudah. Dapat ilmu tiap hari baca Quran 1 lembar, amalkan.
Soalnya kalau antum nunggu ngamalkan nanti, fitnah itu bisa jadi udah besar dan antum tidak punya waktu untuk mengamalkannya. Dan sebagai penutup, yang ketujuh adalah doa. Doa ini sebenarnya jalan paling ringkas. Oleh karena itu tiap hari kita sholat dalam 17 rakaat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Ini para bapak, para ibu, para anak, ketika membaca itu hendaklah menghayati, minta petunjuk. Dan banyak doa-doa yang lainnya yang dibaca oleh Nabi SAW agar terselamatkan dari fitnah ini dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Doa yang di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doanya doa orang alim. Warrasikhuna fil ilm. Ini orang udah berilmu, ini orang udah ngamalin ilmunya, kemudian dia berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah jangan palingkan hati kami, jangan selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan karunikan rahmat kepada kami dari sisimu ya Allah, Engkau maha pemberi ya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena Anda melihat memang masih kecapean jemaah. Tidur jam berapa semalam jemaah? Allahu Akbar. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Karena makan belum siap juga jemaah. Jam 6 makanan. Siap. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ada mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Dalam menuntut ilmu, sekarang ini kita banyak ya, kita bisa akses media sosial begitu banyak. Kita banyak lihat di media sosial itu, di pengajian dari kiai-kiai ustaz-ustaz. Kadang-kadang kita bingung, banyak yang kita lihat di situ bertentangan ustaz dengan ustaz yang lain. Jadi bagaimana kita menyikapi atau mengambil pelajaran dari media sosial yang benar, membuat kita bingung dalam mengambil sikap atau mencari kebenaran. Mungkin itu saja, Ustaz. Masya Allah. Nah, ini medsos ini termasuk fitnah juga coba. Para guru di Madinah sana, beberapa syekh, bahkan waktu itu Menteri Wakaf dan urusan agama mungkin yang di Arab Saudi memerintahkan kepada para ulama untuk perhatian dengan medsos. Mereka sampai mengatakan aghriqu, tenggelamkan medsos ini dengan kebaikan. Karena kalau para ulama diam, dia tidak mau berdakwah lewat medsos umpamanya, dia berpikir ya ana di masjid ajalah kajian. Karena mau tidak mau tadi disampaikan, orang ini lebih banyak ke masjid apa lebih banyak buka medsos? Lebih banyak buka medsos dia. Mungkin tiap hari dia 1 jam buka IG dia, atau bisa 2 jam. Tapi di sisi lainnya kita juga bingung. Kalau yang buruk jelas-jelas buruk selesai, kita tahu ini sesat, ini menyimpang. Tapi kalau yang masih
berbalut kebaikan, Ustaz. Itu yang membuat umat jadi bingung. Kok kayaknya benar, tapi Ustadz Fulan bilang nggak boleh, ini bilang boleh. Ada Fulan bilang halal, ini bilang haram. Umat jadi bingung. Kita memang harus selektif ketika berguru. Jemaah bisa melihat mahasiswa itu ketika mau kuliah, itu dia selektif. Dia pilih tuh kuliah-kuliah yang favorit, yang benar-benar lulusannya umpamanya langsung dapat kerja, yang mana ijazahnya benar-benar dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga lainnya. Maka dalam menuntut ilmu agama pun perlu kita selektif. Apa yang menjadi ukuran sekarang? Rasulullah SAW telah memberikan informasi kepada kita. Beliau pernah mengatakan, alaihi salatu wassalam, fa innakum man ya'ish minkum ba'di, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku mati, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Banyak perselisihan, bukan sedikit. Terus solusinya apa? Dalam kondisi umat bingung sekarang, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Kalian ketika mendapati perselisihan, cari sunnahku. Cari sunnahku. Jadi kalau bicara Fulan bilang boleh, Fulan bilang gak boleh, kita langsung bertanya, bagaimana Rasulullah SAW dalam urusan ini? Contoh kemarin ribut, boleh gak mengucapkan selamat Natal? Ada ulama yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kita kan jadi bingung. Umat juga nggak tahu. Ini ustadznya lebih pinter mana, Fulan sama Fulan. Kalau Fulan lebih pinter, taib, lebih bertakwa mana, Fulan sama Fulan. Lebih warok mana? Kadang-kala kita bingung. Maka tanyakan bagaimana Rasulullah SAW. Kalau memang perkaranya sudah dari dulu, masalah ibadah, apalagi masalah keyakinan, masalah akidah, masalah wala dan bara, gimana sih Rasul SAW? Ada yang berpikiran bahwasanya Islam ini baru berinteraksi dengan non-Islam itu di Indonesia. Kata siapa? Jadi dari dulu negeri Islam ini sudah sampai ke Andalusia. Islam itu sudah sampai ke Spanyol. Itu di masa para sahabat. Sudah sampai ke Spanyol. Tahun berapa Islam sampai ke Spanyol? Tahun 92 Hijriah. Artinya sahabat masih ada yang hidup pada tahun itu. Itulah kita tanya. Bagaimana Nabi SAW ketika terjadi perselisihan? Bagaimana khalifah-khalifah setelah Nabi SAW? Cari sunnah mereka. Pegang udah. Orang mau ngomong macam-macam udah anak pegang ini. Buat anak lebih selamat. Antum, oh ini katanya ustadz ini, katanya ustadz ini. Ya, anak takut lah. Anak gak punya ilmu yang dalam. Anak akan lebih berpegang dengan sunnah Rasul SAW. Mungkin kau mengatakan, enggak apa-apa, ada dalilnya ini itu. Iyalah. Aku mau keluar dari perselisihan ini dengan memegang sunnah Nabi SAW. Dikatakan sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Barang siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh selamat. Kalau masih ada yang mau naik gunung, tenggelam gunungnya. Masih baru, oh enggak di sana mungkin bisa menyelamatkan diri, tenggelam. Jadi dalam masalah seperti di dunia medsos ini, kita lihat nih ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah.
sunnah Nabi alaihissalatu, dan dia mengamalkan sunnah Nabi alaihissalatu, tidak meremehkan sunnah-sunnah Rasul SAW, dan dia tidak mengajak kepada dirinya. Ada orang yang ngajak kepada kelompoknya, kepada gini, sudah enggak kita. Sunnah Nabi, sunnah khalifah-khalifah setelah Nabi alaihissalatu wassalam, berpegang teguh, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Hal-hal yang baru dalam urusan, udahlah tinggalin lah. Disebutkan nama Nabi alaihissalatu wassalam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Seperti itu jamaah. Jadi kita juga harus berhati-hati menuntut ilmu dari medsos ini. Itu media yang membantu kita menuntut ilmu, tapi tidak sembarangan kita menuntut ilmu. Jangan-jangan antum dengarkan kajian orang yang membolehkan homoseksual. Ada di Indonesia. Ini bukan orang awam, ustazah, profesor, doktor, ya mungkin dia sudah profesor, berpandangan bahwasanya yang namanya homoseksual itu, LGBT itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh kalau ada unsur kekerasan. Kalau ridho sama ridho nggak apa-apa, kata dia. Sampai seperti itu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengadab kaum Nabi Lut? Dia itu profesor tafsir kalau nggak salah. Dia jelaskan enggak, kaumnya Nabi Lut itu karena ada pemaksaan. Subhanallah. Maka berhati-hati, benar-benar harus berhati-hati menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Sebulan setelah menikah, akhlak suami mulai terlihat aslinya. Sering marah meski hal sepele. Sering berkata kasar kepada anak di tempat umum. Jarang sholat dan Jumatan. Ini sebulan setelah menikah jemaah. Jadi waktu itu masih sholat kayaknya. Setelah sebulan mulai jarang sholat. Sedangkan sudah anak ingatkan dengan lembut, namun tidak ada respon. Dan malah marah. Suami juga sangat suka main game. Dan bahkan tidak pernah mengajak berhubungan. Suami juga pernah melakukan kekerasan, baik verbal sekaligus fisik, seperti melempar barang ke badan anak. Tidak kuat sebenarnya dengan sikap suami. Namun saat ingin bercerai juga takut orang tua kecewa. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Subhanallah ini jemaah. Kita tadi nyinggung Fir'aun. Bagaimana fitnahnya Asia, Fir'aun. Bagaimana fitnahnya Nabi Nuh, istrinya. Nabi Lut, istrinya juga. Baik. Yang pertama yang harus dilakukan adalah minta ampun sama Allah SWT. Kenapa kita harus selalu minta ampun? Rasul SAW itu selesai sholat aja minta ampun. Selesai sholat beliau beristighfar. Sehari Nabi SAW 100 kali istighfar. Lebih dari itu SAW. Karena yang terjadi sepertinya memang salah pilih suami. Ini benar-benar salah pilih suami. Kesalahan itu bisa jadi karena ambisi. Orang itu kadang-kala melihat kepada dunia. Suaminya kaya, suaminya orang terpandang, kemudian akhlak dan agama nggak dilihat. Kalaupun dilihat mungkin dia hanya meneliti secara tidak mendalam. Padahal seharusnya dia cari tahu, ini pasangan hidup, engkau akan tidur sama dia, engkau akan makan sama dia,
engkau serumah sama dia, sekamar sama dia. Kita ini cari orang melamar kerja, itu diteliti sama, harus ada ijazahnya, dilihat pengalamannya apa, ini itu ditanya, ini macam-macam ditanya. Padahal dia hanya untuk jadi pekerja. Gimana nih orang jadi pendamping hidup? Dan kita tahu yang melamar itu suami, bukan perempuan. Jadi suami itu bawa surat lamaran, datang kepada istri, kepada orang tua istri. Dan pihak keluarga istri seharusnya melihat, ini pantas diterima atau tidak. Maka karena ini sudah terjadi, anak katakan tadi istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dikatakan suami sering marah meski hal sepele, mulai anti menghindari hal-hal sepele tersebut. Karena gunung itu hanya kumpulan kerikil. Untuk melihat kadang kalau ada tanah itu kumpulan kerikil. Hal-hal yang sepele ini kalau dikumpulkan jadi gunung. Maka mulai saat ini engkau hindari hal-hal sepele itu. Berusaha. Yang ketiga berdoa, minta sama Allah SWT agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Kemudian yang keempat, jangan ngomong sama orang tua dulu, tapi ngomong sama mertua. Ngobrol sama mertua, sampaikan kondisi putranya. Kalau ngomong sama orang tua sendiri, yang terjadi apa? Langsung dibawa pulang anaknya saja. Biasanya seperti itu. Kalau dengar anaknya dilempar sama menantunya, ya. Kemudian tadi ya semualah keburukan yang disebutkan ini, maka yang ada adalah perceraian. Tapi ngobrol sama mertua, sampaikan, mohon dikasih nasihat atau mohon didudukkan. Karena kadangkala ada orang tua yang nggak tahu dengan kondisi anaknya, benar-benar nggak tahu. Dia nggak tahu kalau anaknya ini kasar. Dan itu terjadi. Ada anak yang tampaknya baik, tapi ternyata dia musang berbulu ayam. Ngobrol. Kemudian ketika tidak ada solusi nantinya, nggak ada masalah ketika anti gugat cerai. Kalau sudah terjadi KDRT. Tapi kalau masih ada harapan diperbaikin suami, berusaha untuk diperbaiki. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga ini pasti ada sisi positif suami. Coba lihat kelebihan suami, jangan cuma melihat kepada kekurangannya. Kekurangannya disempurnakan, kesalahannya diperbaiki. Perceraian jadi solusi terakhir. Kalau dikatakan akan membuat orang tua kecewa, iya. Tapi bisa jadi orang tua pun berbahagia ketika melihat anaknya lepas dari serigala. Ana masih ingat, Ana punya kakak. Ketika itu suami yang pertama dia memang nggak benar. Ada bapak Ana ngomong, gimana Syafiq? Karena ngomong, abah kalau mau dibawa, dibawa. Suaminya narkoba, minum lah kalau nggak salah macam-macam seperti itu. Artinya memang abah Ana cerita, subhanallah ya. Dalam rangka meneliti itu lelaki, abah Ana itu berangkat ke kota tempat laki-laki tersebut. Dia cari kawan-kawannya yang ada di kota tersebut untuk mengorek informasi. Tapi semua kawannya nggak ada. Sehingga informasi itu tertutup semuanya. Dan dapat informasi dari keluarga sendiri, orangnya baik-baik. Dari keluarga sendiri, tapi tetap ya artinya orang itu, kita tidak mengatakan orang itu memberikan informasi salah, tidak. Dia memberikan informasi sesuai dengan ilmu yang dia miliki.
Dia enggak, orangnya baik kok. Ya itu yang dia ketahui. Tapi cara mengetahui orang baik atau tidak itu tidak dari penampilan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia duduk di majelisnya, dia perlu seorang saksi, datang saksi. Umar tidak langsung menerima dia sebagai saksi. Umar bertanya, man yuzakki? Siapa yang merekomendasikan engkau? Bahwa engkau orang baik. Saksi ini harus orang baik, jemaah. Lalu ada satu orang di majelisnya Umar, ana ya Amirul Mukminin, aku kasih saksi. Aku merekomendasikan dia. Taib. Apakah Umar langsung menerima rekomendasi dari fulan? Ditanya dulu sama Umar. Engkau kenal sama dia? Engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Safar sama dia? Kata orang ini, apalagi dulu safar naik onta berhari-hari, di mana perjalanan itu menyingkap watak asli seseorang. Orang kalau capek kelihatan, angkat suara, marah-marah, akan nampak bagaimana simpati dan empati dia kepada kawan-kawan dia dalam perjalanan. Kata orang ini, enggak Amirul Mukminin. Taib, engkau pernah urusan sama dia urusan fulus, 1 dirham, 2 dirham. Kata orang ini, tidak Amirul Mukminin. Taib. Yang ketiga aku mau tanya nih, apakah engkau bertetanggaan sama dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Kata orang ini, tidak. Oh, mungkin engkau melihat dia sholat di masjid? Iya Amirul Mukminin. Anta la ta'rif. Engkau nggak kenal sama orang ini, nggak kenal sama orang. Tadi kadang-kala kita dapat informasi tentang seseorang itu dari orang yang nggak kenal sebenarnya. Artinya rekomendasi dia itu masih perlu ditanyakan. Karena dia hanya melihat, enggak, anak-anak sering ketemu dia di masjid. Anak sering ketemu dia halakoh. Anak ngelihat dia soft pertama. Itu tidak menjamin dia orang yang akhlaknya baik, agamanya mulia. Masih perlu didalamin lagi. Makanya kejadian yang terjadi sama keluarga anak itu, anak ngomong, abah anak ngomong, anak akan buka kedua tangan anak untuk menerima anaknya kembali. Artinya kalau memang sudah tidak bisa diperbaikin, ya tetap ada usaha untuk memperbaiki. Anak sampaikan tadi, ngobrol sama mertua, kalau tidak, seperti yang tadi malam kita bahas, perlu ada mediator. Kirim utusan dari keluarga istri, keluarga dari keluarga suami, ketemu. Apakah tuduhan-tuduhan ini benar atau tidak? Kalau si suami mungkin tadi enggak, aku tidak seperti itu, atau kadang-kala suami mengakui dan dia akan memperbaiki diri, ya insya Allah rumah tangganya masih bisa dilanjutkan. Ahibati fillah. Nah, fadhal, ada mic di situ. Pertanyaan terakhir ini, karena udah jam 6 kurang 2 menit. Ya. Saya mau tanya. Mungkin nanti disimpan. Ya. Fadhal. Saya mau tanya tentang jika anak itu bagian dari kita. Contoh seperti ini, misalnya si anak seorang perempuan, dan dia ingin menuntut ilmu, tapi belum nikah, dan dia ingin menuntut ilmu jauh dari rumah tanpa pendamping, mungkin keluar kota atau keluar negeri. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Nah, kalau bicara seorang wanita menuntut ilmu di luar kotanya, yang diperlukan itu yang pertama adalah mahram yang mendampingi dia dalam perjalanannya saja. Umpamanya dari Jakarta mau menuntut ilmu di Jember, dalam perjalanan itu dia harus ada pendampingnya. Sampai Jember, hukumnya wanita ini sudah mukim, sehingga dia tidak perlu mahram karena dia sudah mukim. Sholatnya pun nggak boleh dikosor,
Nggak ada lagi rukhsah musafir buat dia karena dia sudah terhitung mukim. Seorang perempuan yang mau sekolah di Madinah, sama, ketika berangkat ke Madinah harus ada pendampingnya. Sampai sana dia sudah mukim, tinggal sebagai penduduk Madinah sana. Maka nggak ada masalah buat orang tua untuk membiarkan anak perempuannya sekolah keluar kota dengan catatan ada jaminan keamanan buat anaknya di tempat tersebut. Kalau kita lihat banyak mahasiswi yang kos hidupnya, terkadang kos-kosannya ini nggak mendukung gitu. Malah dia jadi wanita nakal, dia nggak sholat di rumah aja nih perempuan kadangkala masih harus disuruh sholat. Gimana kalau dia kos? Siapa yang nyuruh dia sholat nantinya? Jadi orang tua sebelum melepas anak perempuannya untuk belajar, maka dilihat apakah ilmu yang dituntut sama anak perempuannya memang diperlukan sama dia atau tidak. Kalau tidak, ya mungkin tidak harus keluar kota. Yang kedua, apakah ilmu yang diperlukan oleh anaknya ini memang nggak ada di kotanya? Kalau ada ya nggak usah keluar, di kampungnya dia aja dalam pengawasan orang tua. Tapi kalau memang harus keluar, ada jaminan keamanan untuk akidah dia, juga ada jaminan untuk keimanan dia. Tapi kalau dia keluar negeri, ke negeri orang-orang kafir, ini para ulama lebih ketat lagi bicara. Mereka mengatakan kalau memang ilmu yang diperlukan itu tidak ada kecuali di negeri sana, boleh. Ini ilmu diperlukan oleh umat Islam, tapi nggak ada di negeri itu, adanya di negeri sana. Tapi dengan catatan, yang pertama dia memiliki keimanan yang kuat, ada jaminan dia tidak akan terpengaruh dengan kondisi di sana, yang ada di sana. Kemudian tetap ada pendamping, ada pengawas. Karena kalau dibiarkan seperti itu, tidak ada yang ngawasin dia. Dia keluar dengan siapa, dia jalan sama siapa. Udah, orang tua buta apa yang terjadi sama anaknya. Dan negerinya tidak mendukung untuk jadi baik, umumnya seperti itu. Maka harus dipikirkan lebih lagi ya. Karena ada orang tua yang meletakkan anaknya mungkin di Australia, anak perempuannya, anak laki aja tetap dengan catatan tadi. Dengan catatan ilmu yang dia pelajari itu memang diperlukan, nggak ada di Indonesia umpamanya. Tapi kalau sekedar supaya keren, ya nggak usah. Kalau Australia ini ijazahnya bisa langsung diterima kerja umpamanya, ini urusan dunia berarti. Maka jangan sampai mementingkan kehidupan dunia lalu menyepelekan urusan agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan-pertanyaan dari akhwat yang sudah masuk, mungkin nanti kita akan jawab pada sesi yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.